Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Akbar dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ilham, Ahmad Rifai, Faika Turnada, dan Fadli Ahmad Fadilah. Sebelum saya mempresentasikan regresi linear berganda, kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Baik, hasil dan kesimpulan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov. Kesimpulannya adalah karena setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov mendapatkan hasil P value atau 0,200 lebih besar dari 0,05, maka model regresi berdistribusi normal. Baik, next, hasil uji linearitas menggunakan tabel ANOVA. Kesimpulannya, karena setelah dilakukan penguji menggunakan uji asumsi linearitas dan diketahui dari hasil uji ANOVA mendapatkan hasil P value 0,709 lebih dari 0,05, maka model berbentuk linear. Next, uji asumsi multikolineritas. Uji asumsi multikolineritas pada model regresi. Kesimpulannya, karena setelah dilakukan pengujian menggunakan uji asumsi multikolinearitas dan diketahui dari hasil nilai PIF atau tolerance 1,021 atau 0,980 lebih dari 0,1, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Next, uji asumsi autokorelasi. Kriteria keputusan uji asumsi autokorelasi diketahui N sama dengan 30, K sama dengan 2, DW sama dengan 2,401. Mencari DU atau batas atas durbin Watson dan DL batas bawah durbin Watson. Pada tabel durbin Watson didapatkan nilai DU sebesar 1,5666 dan DL sebesar 1,2837. Kemudian hitung nilai 4 dikurang DW terlebih dahulu, jadi 4 dikurang DW sama dengan 1,599. Kesimpulannya adalah karena setelah dilakukan pengujian menggunakan uji asumsi autokorelasi dan diketahui dari hasil nilai durbin Watson 2,401, maka lebih dari 0,10 terdapat autokorelasi positif karena DL kurang dari DU, DU kurang dari DW, maka pengujian meyakinkan atau dapat disimpulkan. Next, uji asumsi heteroskedasitas. Terjadi heteroskedasitas karena P value kurang dari 0,05. Kesimpulannya, seperti yang ditunjukkan oleh hasil gambar scatterplot di samping, pada titik-titik tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Baik, setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya kita akan melakukan regresi linear berganda. Langsung saja, persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 33,949 ditambah 5,120 X1 ditambah 0,00 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel coefficients pada kolom B di unstandardized coefficients, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini koefisien konstan A sebesar 33,949 denaan nilai positif.
Ini dapat diartikan bahwa PCS penjualan bubur ayam variabel Y akan bernilai 33,949 apabila variabel waktu penjualan variabel X1 dan harga penjualan variabel X2 bernilai konstan atau 0. B. Angka koefisien regresi waktu dan harga pada unstandardized coefficients. Dalam penelitian ini, variabel waktu penjualan memiliki koefisien regresi sebesar 33,949. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel waktu penjualan dengan asumsi variabel lain tetap, maka PCS penjualan akan menaikkan sebesar 5,120. Dalam penelitian ini, variabel harga penjualan memiliki koefisien regresi sebesar 0,00. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga penjualan dengan asumsi variabel lain tetap, maka PCS penjualan akan menaikkan sebesar 33,949. Next, uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu pengujian hipotesis hubungan parsial. Yang pertama, pengujian parsial X1 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh waktu penjualan terhadap PCS penjualan. Yang kedua, pengujian parsial X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga penjualan terhadap PCS penjualan. Next, membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T table atau TX. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T table. Kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel waktu dan harga terhadap PCS penjualan. Kedua variabel ini bebas tersebut tidak memenuhi syarat signifikan baik berdasarkan nilai T hitung dengan T table maupun dari nilai signifikan p-value sebelumnya. Next, pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y dapat memberikan hasil HO tidak ada pengaruh fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan tidak signifikan. Dengan kata lain, variabel harga dan waktu secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PCS penjualan. Next, pengujian hipotesis hubungan simultan. Membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F table atau Fx dengan kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F mendapatkan hasil tidak berpengaruh karena nilai F hitung kurang dari F table. Kesimpulannya, berdasarkan uji F, model regresi tidak signifikan secara simultan. Artinya, secara bersama-sama variabel harga dan waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap PCS penjualan. Next, hasil koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Kesimpulannya, analisis koefisien korelasi simultan berdasarkan tabel model summary diperoleh R sama dengan 0,207 menunjukkan korelasi positif lemah antara variabel harga dan waktu terhadap variabel dependen. R square sama dengan 0,043, artinya hanya 4,3% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh harga dan waktu. Sisanya 95,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
kesimpulan simultan ini, terdapat hubungan positif sangat lemah dan tidak signifikan secara simultan antara harga dan waktu terhadap PCS penjualan. Terus selanjutnya ada analisis koefisien korelasi parsial. Dari tabel sebelumnya atau koefisien beta waktu sama dengan 0,216 korelasi positif lemah. Terus satu lagi beta harga sama dengan negatif 0,013 korelasi negatif sangat lemah. Kesimpulan parsial ini, waktu memiliki pengaruh positif yang sangat lemah dan tidak signifikan. Harga memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah dan tidak signifikan. Next, yang terakhir, analisis koefisien determinasi memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel waktu penjualan dan harga penjualan secara simultan bersama-sama terhadap PCS penjualan. Dapat dilihat pada nilai R² atau R2 yang terdapat pada tabel model summary. Kesimpulannya, koefisien determinasi sebesar 0,043 menunjukkan bahwa kontribusi atau pengaruh gabungan dari variabel waktu dan harga terhadap PCS penjualan sangat kecil, yaitu hanya 4,3% saja. Dengan kata lain, model regresi ini tidak memiliki kemampuan prediktif yang kuat dan banyak faktor lain di luar waktu dan harga yang lebih berperan dalam menunjukkan PCS penjualan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.